Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Mubarak selaku dosen pembimbing dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang kami beri judul Sistem Rujukan dan Daftar Pustaka. Next. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan anggota kelompok 5, dimulai dari saya sendiri selaku moderator, Takia Dwi Safitri dengan NIM 2109046004. Selanjutnya, Muhammad Rizky Ramdhani dengan NIM 2109046053, Wahyu Nurdiansyah dengan NIM 2109046005, Apriani dengan NIM 2109046032, Ridanti Wulandari dengan NIM 2109046013, Alvina Nisa Divani Syafa dengan NIM 2109046035, Saradifa Helia Putri dengan NIM 2109046037, Mayun Christian dengan NIM 2109046041, Danar Setia dengan NIM 2109046003, dan juga Fawas Diva Alwanda dengan NIM 2109046017. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Rizky. Kepada Rizky, dipersilahkan. Ya, materi yang saya akan sampaikan yang pertama itu ada sistem rujukan. Dalam upaya menjaga etika ilmiah dalam hal penggunaan sumber lain dalam sebuah tulisan, kita mengenal sistem catatan. Sistem ini dikembangkan dalam tiap bidang ilmu selingkung sehingga muncul variasi dalam penulisannya. Yang pertama itu ada sistem perujukan, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada footnote, yang kedua ada endnote, yang ketiga ada endnote. Yang kedua itu ada sistem catatan. Sistem catatan itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada referensi, yang kedua itu ada informasi tambahan. Next. Ya, referensi ya, yang pertama itu ada referensi. Referensi adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah karya. Oleh karena itu, pembuatan referensi tentunya memiliki tujuan tersendiri. Tujuannya dibuat referensi itu ya, yang pertama itu ada memperkuat pernyataan, yang kedua itu menghindari plagiarisme, yang ketiga itu bentuk penghargaan pada karya orang lain, dan 4 menambah wawasan pembaca. Oleh karena itu, referensi sangatlah penting bagi sebuah ini. Contohnya bisa dilihat di atas, itu yang paling bawah itu termasuk contoh dari referensi. Selanjutnya itu ada informasi tambahan. Informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan penjelas. Pada teks laporan hasil observasi, gagasan penjelas berupa kalimat-kalimat yang mendeskripsikan objek yang terdapat pada gagasan pokok. Contoh dari informasi tambahan itu terdapat teks yang paling bawah, yaitu perjuangan Ibrahim Haji Yakub untuk menyatukan Malaysia dengan Indonesia ternyata tidak pernah terwujud sampai akhirnya ia meninggal tanggal 9 Maret 1979. Itu salah satu contoh dari informasi tambahan. Ya, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan footnote. Footnote atau catatan kaki merupakan sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku. Biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks. Dengan adanya ini, pembaca bisa mengetahui sumber suatu kutipan atau kalimat secara langsung. Tidak perlu mencari di daftar pustaka. Pembaca tinggal melihat di bagian paling bawah suatu halaman. Fungsi footnote ada 4.
Yang pertama yaitu keterangan dan petunjuk. Footnote memberikan lampiran terkait dengan pernyataan, data maupun fakta-fakta tertentu secara langsung. Fungsi yang kedua yaitu sebagai bukti. Footnote memberikan penjelasan kepada pembaca di mana kutipan tersebut diambil. Yang ketiga, sebagai informasi lanjutan. Pembaca dapat mencari informasi yang lebih luas dari yang dibahas. Fungsi yang terakhir yaitu memperluas konteks pembahasan. Maksudnya adalah memperluas pembahasan yang dapat dipelajari oleh pembaca ketika menghadapi studi kasus yang sesuai kutipan yang dilampirkan pada karya tulis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis footnote. Sebelum itu kita harus tahu apa sih yang ada dalam footnote. Footnote ini menuliskan mengenai informasi sumber secara lengkap yang terdiri dari nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tahun terbit, serta nomor halaman. Pada bagian ini, informasi dituliskan secara lengkap pada bagian bawah lembar yang dijelaskan. Lalu ciri-ciri footnote ini antara lain, satu, diberi nomor, biasanya nomornya berurutan. Yang kedua, ada di bawah teks. Yang ketiga, ukuran hurufnya lebih kecil daripada teks. Yang keempat, terdapat halaman yang dikutip. Yang kelima, kota terbit dan penerbit ditulis di dalam tanda kurung. Lalu yang terakhir, judul buku dicetak miring. Lalu jenis-jenis footnote ini ada 3. Yang pertama, ibid atau ibidium, yang berarti sama dengan di atas. Biasanya, ibid digunakan untuk menulis catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang tepat di atasnya. Ibid tidak dipakai apabila ada catatan kaki lain yang menyelinginya. Diketik atau ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicetak miring dan diakhiri titik. Apabila referensi berikutnya berasal dari jilid atau halaman lain, urutan penulisannya menjadi ibid, jilid, titik, halaman. Yang kedua ada objek. Objek merupakan singkatan dari opera cintati yang artinya dalam karya yang telah dikutip. Secara umum, objek merujuk buku sumber yang telah disebutkan dan diselingi sumber lain. Ditulis dengan huruf kapital, pada awal suku kata dicetak miring, dan setiap suku diikuti titik. Lalu urutan penulisannya adalah nama pengarang, nama panggilan atau nama keluarga, objek, nama buku, halaman. Yang terakhir ada logcheat. Logcheat merupakan singkatan dari loco cintati, artinya tempat yang telah dikutip. Biasanya digunakan untuk merujuk sumber data pusaka yang serupa yang berupa kumpulan esai, jurnal, ensiklopedia, atau majalah, dan telah diselingi sumber lain. Jika kutipan bersumber pada halaman yang sama, kata logcheat tidak diikuti nomor halaman. Namun, jika halaman berbeda, kata logcheat diikuti nomor halaman. Lalu, next. Langkah-langkah menulis footnote. Yang pertama, buka file Word yang ingin diberi referensi di footnote. Kemudian, pilih paragraf mana yang ingin diberikan referensi footnote dengan meletakkan kursor di akhir paragraf yang dipilih. Lalu, pilih tab menu, Reference, Insert Footnote. Lalu klik Insert Footnote, maka akan muncul catatan kaki yang siap diisi dengan referensi yang dimiliki. Contohnya, Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, dalam kurung Jakarta, titik 2 Jambatan, 2003, tutup kurung, halaman titik 24. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada innote. Innote adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kata yang berada dalam teks yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Next. Penulisan innote itu biasanya diawali dengan nama pengarang, yang diacu dalam naskah hanya ditulis nama akhir atau nama keluarga tanpa gelar kesarjanaannya. Jika lebih dari 2 nama pengarang, cukup ditulis
Nama pengarang pertama diikuti DKK atau et al. Contohnya seperti yang ada di bawah. Penyebaran dakwah secara rutin melalui televisi akan meningkatkan keimanan khalayak. Ahmad sebagai nama penulis pertama, diikuti DKK dan tahun penulisannya, dan juga halaman bukunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke dalam EndNote. EndNote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, teknik penulisan EndNote persis sama dengan footnote, hanya letaknya saja yang harus diset di akhir karya ilmiah. Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk footnote juga berlaku untuk EndNote, termasuk ketentuan untuk daftar pustaka. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa EndNote sama saja dengan footnote, yang membedakan hanyalah EndNote diletakkan di akhir halaman terakhir sebelum terdaftar pustaka. Meskipun EndNote hanya ada di halaman paling terakhir dalam suatu karya ilmiah, namun EndNote juga berperan penting dalam karya ilmiah karena berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca di mana penulis mencari referensi dan data dalam karya ilmiahnya. Next. Oke, daftar pustaka. Adapun pengertian daftar pustaka adalah referensi ialah tulisan yang terdapat pada setiap akhir sebuah tulisan atau karya ilmiah yang bertujuan untuk sumber ataupun rujukan seorang penulis yang di dalamnya berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas, dan juga tahun penerbit. Adapun tujuan dari daftar pustaka, yang pertama, agar terhindar dari tuduhan penjiplakan. Tuduhan penjiplakan atau bisa disebut juga plagiarisme. Plagiarisme sendiri memiliki arti mengambil karya, kutipan, ide dari seseorang yang kita akui sebagai hak milik kita. Tentu saja hal ini tidak boleh karena hal ini melanggar aturan hukum dan undang-undang tentang hak cipta. Yang kedua, tujuan daftar pustaka adalah menghargai penulis sebelumnya. Menghargai penulis merupakan salah satu juga hal yang penting karena di mana kita sering mendengar pepatah bahwa jika ingin dihargai maka harus menghargai. Yang ketiga, ada tujuan daftar pustaka yaitu membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Daftar pustaka juga memiliki tujuan ini kenapa? Karena jika pembaca ingin mengetahui lebih dalam tentang suatu karya ilmiah yang telah ditulis oleh penulis, maka pembaca dapat mengetahui dari mana sumber-sumber yang diambil oleh penulis tersebut. Selanjutnya, saya serahkan kepada Wahyu. Baik, memasuki unsur daftar pustaka. Yang pertama, terdapat nama pengarang yang dikutip secara lengkap. Kemudian yang kedua, judul buku, termasuk dengan judul tambahan. Ketiga, data publikasi, di mana di dalamnya terdapat penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, tebal jumlah halaman buku tersebut. Kemudian, jika sumber rujukan dari sebuah artikel, diperlukan juga judul artikel, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Next. Kemudian, metode Harvard. Metode Harvard memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, nama penulis yang terdiri dari atas dua kata ditulis terbalik. Di antara dua kata tersebut ditambahkan tanda koma. Yang kedua, buku yang ditulis oleh dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama saja yang penulisan namanya dibalik, sedangkan penulis selanjutnya tidak. Tahun terbit buku ditulis sesudah nama penulis, di antara nama penulis dan tahun terbit ditambah dengan tanda titik. Kemudian judul buku ditulis setelah tahun terbit. Di antara tahun terbit dan judul buku ditambahkan pula tanda titik terlebih dahulu. Kemudian nama kota penerbit dan nama penerbit ditulis di akhir. Dan di antara nama kota dan nama penerbit juga tidak lupa ditambahkan tanda titik 2. Serta yang terakhir, dan jika buku telah diterbitkan dalam beberapa edisi, maka keterangan edisi tersebut ditambahkan sebelum nama kota atau setelah judul buku. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Takia. Format gaya apa? Gaya apa atau American Psychological Association
berawal pada tahun 1929 ketika sekelompok psikolog, antropolog, dan manajer bisnis berkumpul dan berusaha untuk menetapkan serangkaian prosedur sederhana atau aturan gaya yang akan menyusun banyak komponen penulisan ilmiah untuk meningkatkan kemudahan pemahaman membaca. Gaya ini utamanya dipakai untuk bidang psikologi dan sosial. Beberapa ciri gaya penulisan style atau gaya apa, yaitu daftar pustaka diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul jika tidak ada penulis. Nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Terus, jika ada nama penulis yang sama dalam daftar pustaka, maka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Cara penulisannya, nama penulis atau pengarang, koma, tahun terbit, judul utama buku, titik 2, anak judul buku atau edisi keberapa jika ada, titik kota terbit, koma, negara atau singkatan negara bagian di Amerika, titik 2, penerbit. Berikut contoh penulis daftar pustaka apa untuk ragam bentuk teks acuan. Baxter C. 1997, Race Equality in Healthcare and Education, Philadelphia, Bellier. Next. Selanjutnya adalah format gaya Chicago. Gaya kutipan ini menggabungkan aturan, tata bahasa, dan tanda baca yang umum dalam bahasa Inggris Amerika. Biasanya, gaya Chicago menyajikan dua sistem dokumentasi dasar. Yang pertama, catatan dan daftar pustaka, dan kedua, tanggal penulis. Namun, gaya daftar pustaka ini lebih disukai oleh banyak orang di humaniora, termasuk yang dalam sastra, sejarah, dan seni, sebab gaya ini menyajikan informasi daftar pustaka dalam bentuk catatan. Pada standar ini, penulisan referensi dibagi menjadi dua gaya, yaitu not bibliografi dan author date. Pada sistem author date, penulisan nama pengarang selalu diikuti oleh tanggal penerbit, baik pada kutipan maupun daftar referensi. Sedangkan sistem not bibliografi adalah sistem yang lebih mempermudah pembaca untuk merujuk kutipan pada daftar pustaka dengan lebih cepat. Cara penulisan, nama belakang penulis, koma, nama depan penulis, titik, judul buku, titik, tempat terbit, titik 2, penerbit, koma, tahun terbit. Contohnya, Pollan Michael, The Omnivore's Dilemma, A Natural History of Four Meals, New York, Penguin 2006. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penulisan daftar pustaka pada textbook dibagi menjadi 3, yaitu penulisan perorangan, buku yang ditulis oleh lembaga, dan buku terjemahan. Untuk penulisan perorangan, urutannya adalah nama penulis, jika 2 kata maka dibalik, titik tahun terbit, titik judul buku, dicetak miring atau digaris bawahi, titik tempat penerbit atau kota terbit, titik 2 nama penerbit. Contoh penulisan daftar pustaka untuk penulis perorangan adalah Hirata, Andrea, titik 2006, titik sang pemimpi ditulis miring, titik Yogyakarta, titik 2 Bentang. Untuk penulisan buku yang ditulis oleh lembaga, urutan penulisannya adalah nama lembaga, tahun terbit, titik judul buku dicetak miring atau digaris bawahi, titik kota atau tempat terbit, titik 2 nama penerbit. Untuk contoh penulisannya adalah Departemen Pendidikan Nasional, 2008, titik Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditulis miring, titik Jakarta, titik 2 Gramedia Pustaka Utama. Untuk penulisan buku terjemahan, urutan penulisannya adalah nama penulis, jika 2 kata maka dibalik, titik tahun terbit, titik judul buku, dicetak miring atau digaris bawahi, titik penerjemah, titik kota terbit, titik 2 nama penerbit. Untuk penulisannya, contohnya adalah Doe, John, titik 2006, titik Sistem Informasi dan Komunikasi ditulis miring, titik Haryanto sebagai penerjemah, titik Haryanto, M sebagai penerjemah, titik Jakarta, titik 2 Gramedia. Selanjutnya. Penulisan daftar pustaka pada jurnal
ada 2. Jika sumber yang dijadikan rujukan berasal dari jurnal, maka urutan penulisan yang harus diketahui ialah nama penulis, jika lebih dari 2 kata maka dibalik, titik tahun terbit, titik judul artikel atau jurnal, titik nama jurnal, dicetak miring atau digarisbawahi, titik edisi, jika ada, titik volume atau nomor terbit, titik nomor halaman. Jika ada sumber yang berasal dari jurnal atau makalah yang disajikan dalam seminar, konferensi, simposium, maka urutan penulisannya adalah sebagai berikut. Nama penulis, jika lebih dari 2 kata maka dibalik, titik tahun terbit, titik judul makalah, ditulis dalam tanda petik, diikuti dengan pernyataan, makalah disajikan dalam titik-titik-titik, nama pertemuan, lembaga penyelenggara, dan tanggal serta bulan penyelenggaraan. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Sarah Diva. Penulisan daftar pustaka yang sumbernya kita dapatkan dari internet sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sumber yang kita dapatkan dari buku cetak. Yang pertama adalah nama penulis, di mana nama penulis ditulis secara terbalik jika namanya terdiri dari 2 kata. Kita sebutkan nama belakangnya dulu, baru nama depannya. Jika penulisnya lebih dari 1 orang, maka hanya penulis pertama yang namanya diberi. Selanjutnya tahun terbit, lalu judul karya dan diberi keterangan dalam kurung online, dan tidak lupa ditambahkan tanda 2 pada judulnya. Lalu ada volume dan nomor jika jurnal tersebut diambil dari online. Lalu ada website, dan yang terakhir adalah untuk mengakses link tersebut. Sebagai tambahan, penggunaan batas titik hanya digunakan di akhir nama penulis, di akhir tahun terbit, dan di akhir tanggal, bulan, dan tahun kita mengaksesnya. Langsung aja bisa dilihat pada contoh, Diandra titik 2011 titik gejala tanda petik gejala depresi saat belajar pada anak dalam kurung online, link websitenya, diakses pada 19 Desember 2016. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembuatan daftar pustaka secara otomatis melalui Microsoft Word yang akan dijelaskan oleh saya. Langkah pertama, buka dokumen karya tulis Anda, lalu cari kutipan yang ingin Anda buat daftar pustakanya. Setelah menemukan kutipannya, arahkan kursor pada bagian akhir kalimat kutipan. Lalu buka menu References. Lalu klik Insert Citation dan Add New Source. Next. Setelah melakukan langkah kedua, akan muncul isian untuk mengisi informasi sumber kutipan. Selanjutnya, arahkan kursor ke halaman daftar pustaka di dokumen. Next. Mengupdate daftar pustaka. Apabila Anda menambahkan sumber kutipan lain, pastikan untuk selalu mengupdate di halaman daftar pustaka. Caranya dengan mengarahkan kursor ke daftar pustaka, klik kanan, lalu pilih Update Field. Baik, cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok 5. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.